Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Agung Supriyo berharap KPID NTT mendapat dana hibah yang cukup agar dapat memaksimalkan seluruh tugas pengawasan di kabupaten kota. Hal tersebut disampaikan Agung saat memberikan sambutan pada pelantikan anggota KPID NTT di Aula Dinas Komunikasi dan Informasi NTT Kamis pagi. Agung mengatakan guna memaksimalkan seluruh pengawasan, seluruh penyiaran di provinsi berbasis kepulauan, KPID NTT mesti disiapkan anggaran yang cukup oleh pemerintah Provinsi NTT. Dalam pengawasan, KPID NTT dapat memberikan izin atas berdirinya lembaga penyiaran. Selain itu, KPID juga bertugas mengawasi isi setiap konten penyiaran, baik penyiaran televisi maupun radio yang tidak sesuai norma penyiaran seperti pornografi, rasis, dan diskriminatif. Agung menambahkan, KPID akan melakukan tahapan evaluasi berkala 10 tahun sekali bagi lembaga penyiaran televisi, sementara penyiaran radio 5 tahun sekali. Jika dalam evaluasi ditemukan hal-hal teknis ataupun konten yang menyeleweng, pihaknya akan mencabut izin penyiaran lembaga penyiaran tersebut. Komisi Penyiaran Indonesia bertugas mengurusi segala hal tentang penyiaran. Jadi segala hal tentang penyiaran, dari hulu sampai hilir tentang penyiaran itu diurusi oleh KPI. Nah, kalau kita bicara KPI itu ada dua entitas. Yang pertama KPI pusat, yang kedua adalah KPI daerah. Nah, apa saja operasional dari segala hal tentang penyiaran yang maha luas ini? Yang pertama, tugas KPI di dalam Undang-Undang 32 itu ikut berperan serta dalam membangun infrastruktur penyiaran. Nah, ini hulunya nih, infrastruktur penyiaran. Karena kalau nggak dibangun infrastruktur, nggak akan ada penyiaran. Nah, tugas Komisi Penyiaran Indonesia adalah ikut memberikan izin atas berdirinya lembaga penyiaran. Jadi kalau Nusa Tenggara Timur ini masih kurang lembaga penyiarannya, sehingga pesan-pesan dari pemerintah provinsi tidak terkomunikasi ke masyarakat, maka wajib KPID Nusa Tenggara Timur untuk kemudian mengajukan permohonan berdirinya lembaga penyiaran. Ada 4 jenis lembaga penyiaran di dalam Undang-Undang 32. Yang pertama, lembaga penyiaran publik. Nah, kalau lembaga penyiaran publik itu identik dengan TVRI dan RRI. Ada lembaga penyiaran. Sementara itu, sambutan Gubernur NTT Victor Bungtilo Laiskodat yang dibacakan Asisten 3 Setda NTT Kosmas Lana mengapresiasi kerja panitia seleksi yang telah menghasilkan 7 anggota komisioner KPID NTT dalam menjalankan pengawasan lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran TV dan radio sangat penting menyiarkan berbagai hal penting terkait pembangunan di NTT, sehingga seluruh kinerja pemerintah provinsi maupun Pemda Kabupaten Kota dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat di pelosok NTT. Victor mengatakan penegakan norma dan kaidah penyiaran yang benar akan menghasilkan nilai keharmonisan, kepatuhan, kesusilaan, sosial budaya yang harus dijunjung tinggi nilai-nilai sesuai budaya NTT. KPID NTT harus memperhatikan media penyiaran dalam 2 hal penting, yakni konten penyiaran dan jasa siaran. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat mendapat nilai edukatif yang bisa mendorong peningkatan kesejahteraan hidup. Victor berharap KPID NTT dapat bekerja sama dengan Balai Monitoring Kominfo dalam proses penyiaran di NTT agar lebih berkualitas. Yang saya hormati, kehadiran lembaga penyiaran baik itu televisi maupun radio yang tentunya berperan di dalamnya adalah lembaga atau Komisi Penyiaran Indonesia di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memiliki peran yang penting, peran yang strategis. Pentingnya peran strategis yang nantinya akan dilaksanakan oleh para anggota KPID
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hari ini dilantik sampai dengan tahun 2022 akan sangat ditentukan manakala bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakannya dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dan dibarengi dengan semangat yang sudah ada dan sudah dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur itu, yaitu visi misi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk 2018-2023, yaitu NTT Bangkit, NTT Sejahtera dalam bingkai NKRI. Kita semua ketahui bahwa kerja-kerja dari KPID Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga KPI Pusat, yaitu berkaitan dengan bagaimana penegakan norma-norma, kaidah-kaidah penyiaran. Karena dari norma-norma, kaidah-kaidah penyiaran itulah akan menghasilkan sejumlah nilai, dan nilai-nilai itu adalah antara lain nilai keharmonisan, nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai sosial atau nilai-nilai budaya lainnya yang mesti kita junjung tinggi, yang mesti kita pertahankan, dan satu nilai yang betul-betul mesti kita kembangkan pada hari-hari yang akan datang, yaitu nilai-nilai yang bersesuaian dengan kepantasan, kepatutan budaya Nusa Tenggara Timur. Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara. Anggota KPID NTT yang dilantik berdasarkan SK penetapan dari Gubernur NTT Victor Bung Tilulai Skodat tertanggal 15 November 2019. Dari 7 anggota ini terpilih Yosef Kolo menjabat sebagai Ketua KPID NTT. Sementara yang lainnya sebagai anggota, yaitu Desiana Rumlaklak Fredericus Royanto Bau, Gasim J. Klau, Onesimus Yohanes Markus Lawota, dan Yuliana Tehbana. Anggota KPID NTT ini akan bekerja untuk periode 2019-2022. Patris Laiskodat, AFB TV melaporkan.